Sumastasna mengkonuli mengecualikan al-musannifu sapa kiai musannif minal abwali sangking pira-pira kencing. Qauluhu ucapannya kiai musannif yaitu illa baulas sobi, kecuali kencingnya anak kecil yang laki-laki. Sobi itu anak kecil laki-laki alladzi lam yakul, yang tidak makan sopo sobi. Alladzi lam yakul, yang tidak makan sopo sobi. At-ta'ama ing panganan, tidak makan nasi, bubur, apalagi kerupuk. Makanya hanya ASI. Apa ASI? Ya ASI, air susu ibu. Ai tegese lam yatanawal, tidak mangan sopo sobi makulan ing panganan wala masuban lan tidak minuman. Ala jati taghadzi, atas cara menguatkan badan atau tubuh. Fa innahu mongko satunik kencingnya anak kecil, ai baulas sobi, tegese kencingnya anak kecil yang laki-laki. Tegese kencingnya anak kecil yang laki-laki itu yathuru, itu suci. Yathuru itu bisa suci birosil ma'i, kalawan memercikan banyu. Birosil ma'i, kalawan memercikan banyu. Alaihi atas kencing. Yang dimaksud ya tempat yang terkena kencing yang dimaksud. Alaihi atas tempat atau mutanajis. Wala yustartu, lan tidak disyaratkan firrasyi ing dalam memercikan. Wala yustartu, lan tidak disyaratkan firrasyi ing dalam memercikan banyu. Tidak disyaratkan sayalanul ma'i, opo mengalirnya banyu. Sayalanul ma'i, opo mengalirnya banyu. Oleh karena itu fa'in akala mongkolamun mangan asobi sopo anak kecil. Fa'in akala mongkolamun makan sopo asobi anak kecil yang laki-laki. Atto'ama ing panganan. Atto'ama ing panganan ala jati taghadzi, atas cara menguatkan tubuh. Atas cara menguatkan tubuh. Usila mongko dibasuh. Usila mongko dibasuh. Bauluhu opo kencingnya. Bauluhu opo kencingnya. Sobi qat'an, kalawan pasti. Wa kharajah lan matu. Wa kharajah lan keluar bisobi, kalawan anak kecil yang laki-laki. Asobiyatu, sopo anak kecil perempuan. Wa rajalan metu bisobi, kalawan anak kecil laki-laki. Asobiyatu, sopo anak kecil perempuan. Wal khunsa, lan anak kecil bencong. Khunsa ini artinya sejak lahir sudah mempunyai dua alat kelamin. Bukan dibuat-buat, bukan operasi, tapi asli. Asli biswat. Paham ya? Lahir langsung punya dua alat kelamin, bukan karena operasi atau karena dibuat-buat. Fayusalu mongko dibasuh. Fayusalu mongko dibasuh min baulihima, opo kencingnya sobiyah dan khunsa. Min baulihima, opo kencingnya sobiyah dan khunsa. Kencingnya anak perempuan dan bencong tadi. Penjelasannya kalau di atas ada sebuah penjelasan semua jenis kencing, entah itu kencingnya manusia atau hewan, dan bahkan dari hewan yang bisa dimakan atau yang halal dagingnya, itu dibasuh. Nah, di atas dibasuh. Pengertian dibasuh jelas. Nah, jadi disiram. Paham ya? Dibasuh itu disiram. Kecuali kencingnya anak kecil yang laki-laki dan belum makan, hanya makan air susu ibu.
Kalau memang kencingnya anak kecil yang seperti ini, tidak harus disiram, tapi cukup dengan dipercikan. Jadi ambil air, jari-jari, selesai. Kalau waslu jaryul ma, itu namanya menyiram. Kalau ini enggak, cukup jari-jari dibasahkan, setelah itu dipercikan. Paham ya? Seperti kalau saya awal membangunkan santri putra. Das. Tapi kalau sudah tahap kedua, ketiga bukan dipercikan, disiram. Apalagi sudah tahap ketiga, disiram itu. Paham ya? Sembarang, kadang aqua seadanya, langsung disiram. Kok disiram? Karena yang basah bukan ini. Sampai bajunya basah semua. Itu namanya disiram. Kalau tahap pertama, namanya rasul ma, memercikan banyu, das. Paham? Lah ini kencingnya anak kecil yang laki-laki yang hanya makan air susu ibu. Kenapa? Karena pertama hadis. Yang kedua ini dianggap paling ringan, sehingga namanya najis muhafafah. Kalau tadi di atas namanya itu ya najis mutawassito, kencingnya pras. Nah, itu mutawassito, bukan dipercikan tapi disiram. Atau mungkin kencingnya haikal, kapit, ya, disiram mus. Nah, paham ya? Atau ya, paham ya? Jadi anak kecil laki-laki tapi sudah makan bubur, makan pisang, apalagi ayam geprek umpamanya. Nah itu disiram. Atau anak kecil yang masih makan ASI, cuman dia perempuan. Nah, maka bukan dipercikan tapi juga harus disiram. Perempuan atau seperti bencong. Maka air kencingnya itu harus disiram. Itu dianggap sebagai najis mutawassito. Kalau tadi di atas yang kencingnya anak kecil yang laki-laki yang hanya makan ASI saja itu dianggap sebagai najis muhaffafah. Najis yang paling ringan.